damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pemikiran manusia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024, maka sejenak kita disapa oleh firman Tuhan dari Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang terkasih, sekitar abad keempat sebelum Masehi, di kota Korintus, hiduplah seorang filsuf Yunani yang bernama Diogenes. Diogenes terkenal sebagai seorang filsuf yang bertempat tinggal di dalam tong atau barel. Ia tidak memiliki rumah untuk pulang. Kemanapun ia pergi pasti membawa tong kayu tersebut. Setiap hari ia bangkit dari tong kayu, menyalakan lampu minyaknya, dan berjalan mengeliling kota sambil berkata, "Gelap, gelap, gelap." Orang yang melihat dia berpikir bahwa Diogenes ini adalah orang gila. Bagaimana mungkin di tengah siang bolong begini ia mengatakan bahwa hari begitu gelap? Sungguh aneh memang, gumam seseorang melintas melihat dia. Dan Diogenes berkata, "Aku sedang mencari orang jujur di sini." Hari-harinya dihabiskan berkeliling kota dan berbicara seperti itu. "Aku sedang mencari orang jujur di sini." Hal ini terdengar hingga ke telinga Iskandar Agung. Dan pada suatu ketika Iskandar Agung berada di kota Korintus, semua penduduk datang dan menyambut serta memuji kebesarannya. Tetapi Diogenes tidak datang. Namun Iskandar Agung sangat ingin bertemu dengan seorang filsuf yang sangat bijaksana ini, sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk mengawal dia mencari Diogenes di dalam kota. Dengan menunggang kudanya yang gagah, ia bertemu dengan filsuf yang sedang berada di dalam tong kayunya itu. "Keluarlah, hai Diogenes." Itu perintah dari raja. "Keluarlah, hai Diogenes. Aku telah mendengar kebijaksanaanmu yang begitu besar. Apa yang dapat saya perbuat untukmu?" kata Iskandar Agung kepada Diogenes. Maka Diogenes mengatakan, "Pergilah dari sini, engkau menghalangi cahaya masuk ke dalam rumahku." Balas Diogenes, sebuah reaksi yang tidak diperkirakan orang yang berada di sana. Iskandar lalu turun dari kudanya dan berkata, "Hampir saja gelap itu menguasaiku. Jika aku tidak bertemu dengan Diogenes." Dan Iskandar mengatakan, "Aku ingin menjadi Diogenes saja." Cerita singkat ini menceritakan bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Gelap bukan berarti bahwa tidak ada cahaya, tidak ada lampu, atau tidak ada penerangan. Namun yang dimaksudkan adalah hati yang manusia yang sudah gelap. Diogenes menggunakan lampu minyak sebagai simbol yang menunjukkan bahwa gelap adalah hati manusia, penuh dengan egois, haus akan kekuasaan, iri hati, dan kebencian. Dia melihat hati yang seperti ini pada semua orang, termasuk juga kepada Iskandar Agung ketika itu. Ketika Iskandar Agung datang, Diogenes menegurnya dengan jujur dan keras akan hatinya yang begitu sombong. Akhirnya Iskandar Agung pun sadar dan berubah serta menjadi rendah hati. Saudaraku yang terkasih, teguran ini mirip seperti yang tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya,
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dosa sedang mencengkram hidup kita dan menjadikan hati kita menjadi bodoh dan gelap. Kita tidak lagi mampu hidup di dalam terang kebenaran, melainkan hidup di tengah-tengah kegelapan tanpa pengharapan, sehingga menjadi kehilangan arah dan tidak mengerti kemana tujuan hidup. Saudaraku yang terkasih, mata rohani kita tertutup oleh kegelapan, sehingga kita mudah tertipu dan menjadi bodoh. Semua hal yang kita lakukan adalah akibat dari perbuatan dosa dan perbudakan dosa. Karena itu kuasa dosa sering dilambangkan sebagai kuasa kegelapan, dan hanya terang saja yang dapat mengusir kegelapan itu. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, terang seperti apa yang dapat mengatasi kegelapan yang seperti itu? Perlu ada terang yang dapat menembus hati sanubari kita dan membersihkan hati kita dari kegelapan ini. Dan satu-satunya terang yang dapat membersihkan itu adalah Kristus, sang terang itu sendiri. Dr. Stephen Todd pernah mengatakan bahwa ada dua macam terang. Pertama adalah terang yang bersifat natural, dan kedua adalah terang yang bersifat supernatural. Terang natural ialah terang yang dapat kita rasakan sehari-hari, yaitu berasal dari matahari, lampu, sumber terang lainnya. Terang ini adalah terang yang dapat memberi kita pengertian mengenai ciptaan. Tetapi sepertinya naturnya hanya bersifat fisik atau natural. Terang ini hanya bisa menerangi secara fisik dan tidak dapat menerangi ke hati kita. Karena itu terang natural tidak cukup, perlu adanya terang yang kedua, yaitu terang supernatural. Dan Allah adalah sumber terang tersebut. Terang inilah yang dapat memberi kita pengertian lebih dalam tentang hal-hal rohani, keselamatan, dan identitas diri. Pengertian inilah yang dibutuhkan manusia lebih dari pengertian mengenai alam. Pengertian inilah yang akan membawa kita untuk mengenal siapa diri kita dan siapa kita. Filsuf Yunani Socrates pernah mengatakan bahwa apa gunanya kita mengenal segala sesuatu di luar diri kita, tetapi tidak mengenal dirimu sendiri. Ia menyatakan dan menyerukan, know yourself. Terang bersifat menyingkapkan atau mewahyukan. Di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Hal ini berarti dengan adanya terang, kita dapat melihat sesuatu. Karena itu kehadiran Kristus sebagai terang memampukan kita untuk melihat hidup kita yang begitu kotor dan gelap. Terang itu menerangi dan menelanjangi setiap perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita sadar mau berbalik kepadanya. Setelah sadar akan identitas diri kita dan hidup di dalam terang, barulah kita dapat mengerti bagaimana berelasi dengan sesama kita. Relasi dengan sesama yang sudah dirusak oleh dosa kembali diperbaharui di dalam terang kebenaran. Cara kita berhubungan dengan manusia yang benar hanyalah melalui dasar bahwa Yesus adalah terang. Demikianlah kita disebut sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak terang, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini haruslah menjadi terang. Kita hadir menjadi alat di tangan Tuhan untuk menerangi dunia dari kegelapan, menyadarkan dunia akan kebodohannya, dan membawa kedamaian yang sejati di tengah-tengah dunia. Jadilah terang di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, sapaan firman yang mengingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, terkhusus satu hari ini Tuhan. Untuk memulai aktivitas kami, Engkau mengingatkan kami supaya menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, kekal dan sampai selama-lamanya. Amin.